Berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel yang membahas seputar listrik dan elektronika. Pada video kali ini saya akan berbagi trik dan cara membuat sambungan kabel yang anti korslet. Nah, bagaimana cara membuat sambungan ini? Mulai dari pemotongan kabel hingga pemasangannya. Mari simak video berikut ini. Untuk itu, di sini sudah saya siapkan 2 buah kabel sebagai contoh. Sembari saya melakukan penyambungan, mari kita amati videonya. Oke, sambungannya sudah selesai, mari kita perhatikan. Nah, sambungan ini memiliki beberapa kekurangan. Misalkan kabel ini kita gunakan untuk pemakaian atau penggunaan sementara. Misalnya untuk pengujian bola lampu atau pengujian pada rangkaian, maka ini sangat berpotensi untuk terjadinya korsleting. Misalkan saja ada pergerakan atau tarikan dari kabel ini, maka kedua sambungan kita saling bersentuhan. Dan pasti jika kabel fasa dan netralnya saling bersentuhan dalam keadaan dialiri listrik, maka sudah pasti akan terjadi korsleting. Nah, lalu bagaimana jika kalian sudah terlanjur memotong kabelnya dengan ukuran panjangnya sama antara kabel hitam dan kabel biru? Maka tinggal kita lepaskan salah satu sambungannya. Kita lepaskan seperti ini. Lalu salah satu bagian kabelnya kita lilit seperti ini. Nah, sekarang kembali kita sambungkan kabel yang sudah kita lepas tadi. Perhatikan. Nah, ketika terjadi gerakan dari kabel atau tarikan dari kabel, maka antara sambungan kita tidak saling bersentuhan lagi. Dan kelemahan yang kedua, sambungan seperti ini sangat rentan terhadap tarikan. Jadi jika ada beban tarik pada kabel ini, maka dengan mudah sambungan kabel akan terlepas seperti ini. Lalu bagaimanakah sambungan yang benar dan anti korslet? Terus simak videonya. Nah, untuk membuat sambungan yang benar dan anti korslet, maka kabel ini tadi harus kita potong secara panjang dan pendek. Artinya salah satu kabelnya ini kita potong lebih pendek dari kabel yang di sebelahnya. Seperti ini. Dan sebaliknya, jika di kabel yang satunya kita potong adalah kabel yang biru atau bagian yang pendek adalah kabel yang biru, maka di kabel yang satunya ini yang kita potong lebih pendek adalah kabel yang hitam. Selanjutnya, kabel ini tadi kita kupas ulang. Namun di sini karena masih kependekan, saya panjangkan terlebih dahulu. Berikutnya setelah kita kupas seperti ini, Kemudian kita sambungkan satu persatu.
Perhatikan cara penyambungannya. Kedua bagian kabel yang kita kupas ini kita silang seperti ini. Lalu kita puntir satu kali, putar satu kali. Seperti ini. Saya ulangi, putar satu kali. Seperti ini. Kemudian di bagian sisi sebelahnya kita lilitkan pada inti kabelnya seperti ini. Demikian juga yang di sebelahnya. Jika kabelnya kepanjangan atau kelebihan kita potong. Nah, sudah jadi sebelah. Perhatikan, kabel ini sudah kuat terhadap beban tarikan. Lakukan hal yang sama pada kabel yang di sebelahnya. Namun sebaiknya setiap sambungan kabel harus kita isolasi agar lebih aman. Jadi jangan sekali-sekali menyambung kabel baik untuk penggunaan sementara maupun untuk penggunaan jangka panjang. Kabelnya ini tidak diisolasi. Karena itu sangat berbahaya. Sekalipun bentuk sambungan kita sudah tidak mengakibatkan korsleting, namun tetap akan memberi dampak negatif jika kabel ini tidak diberi isolasi. Jadi karena di sini hanya bersifat percobaan, maka di sini tidak saya isolasi ya. Namun jika dalam penggunaan sebenarnya ini harus diisolasi. Kita lanjutkan untuk penyambungan kabel di sebelahnya. Sama seperti tadi. Kemudian kita putar satu kali. Setelah diputar, kemudian masing-masing dari bagian kabel ini kita lilitkan pada inti kabelnya. Seperti ini. Demikian juga yang di sebelahnya. Kita lilitkan. Nah, perhatikan. Selain dari sambungannya lebih kuat, dia juga lebih rapi. Dan sekarang kabel kita ini sudah tahan terhadap beban tarik. Oke. Cukup sekian tutorial kita untuk kali ini. Semoga videonya dapat memberikan manfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam berbagi ilmu.